Langsung kita beri kesempatan kepada Pak Abdul Khoir, bagaimana catatan penegakan hukum di Indonesia dan juga demokrasi. Saya mau teruskan yang tadi yang belum tuntas itu. Seseorang mengkritik seseorang, dikatakan orang itu tidak mengerti, tidak paham Pancasila, itu bukan delik. Kita ini negara hukum, mengacu hukum positif. Undang-Undang 24 tahun 2009 itu tentang bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan. Pancasila itu ideologi, falsafah, filosofi Grundslag. Kalau saya dikatakan oleh Bung Rocky, Abdul Khoir tidak Pancasila, tidak ada delik bagi dia. Saya bukan orang yang dizolimi atau orang yang dikatakan kena pencemaran, tidak delik. Itu. Nah, kalau dikatakan bagaimana sistem penegakan hukum saat ini, belum berjalan dengan baik, bahkan di level yang terendah. Mengapa penegakan hukum itu mengacu ke aksiologi? Aksiologi hukum kita itu kepastian hukum yang adil, kesamaan kedudukan di muka hukum. Itu tertulis secara jelas. Pasal 28 D ayat 1. Nah, sekarang itu tidak ada, belum berjalan. Begitupun demokrasi, hak asasi manusia, persekusi, kriminalisasi. Itu demikian beragam. Contoh kasusnya yang paling mencolok apa, Pak Abdul Khoir? Meluas. Contoh kasus yang paling mencolok di tahun 2019 ini menurut Anda? Banyak pihak yang dianggap lawan politik, atau yang terhubung dengan lawan politik, atau yang mengkritisi kebijakan pemerintah, itu dikriminalisasi. Contoh yang paling besar, itu Habib Rizik. Dia mengatakan sesuatu dengan sistemnya, itu forum internum, bagian dari hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat yang diakui oleh HAM, yang diakui oleh undang-undang pelarangan terhadap diskriminasi ras etnis, dan diakui, dijamin oleh konstitusi, oleh hukum internasional. Tetapi Habib Rizik apa yang didapatkan ketika dia berlawanan pendapat? Diasingkan dengan pencengkalan terselubung. Ini jelas kebijakan pemerintah melanggengkan kekuasaan itu dengan pendekatan hukum. Hukum itu menjadi alat kekuasaan untuk menindas. Memang hukum itu membutuhkan kekuasaan. Tanpa ada kekuasaan ada langan-langan. Tetapi apabila kekuasaan tanpa hukum itu kezaliman. Baik. Tidak dapat diterima dalam konsep negara hukum yang demokratis. Ada kezaliman di sana. Ya, gini, tadi kan ini belum selesai antara Pak Rocky dengan Pak Junimar. Saya tadi berjanji untuk menengahi. Tidak sok tahu, tetapi kira-kira beginilah. Pada bagian tertentu saya itu tidak perlu merasa tersinggung apa yang dikatakan Rocky. Meskipun saya pernah dibilangi apalah banyak macam gitu ya. Karena menurut saya selain faktor-faktor yang bisa berdampak berisiko hukum dari kalimat itu, sebenarnya ada hal yang lebih substansial juga sebenarnya, adalah tentang etika dan kearifan. Saya tidak perlu menghakimi saudara Rocky untuk semua yang dikatakannya meskipun saya dongkol, sebab pada bagian tertentu dia sudah mendapatkan risiko dari itu. Orang yang pertama mencintainya tiba-tiba kemudian mengatakan, oh Rocky berlebihan. Kita jangan beranggapan bahwa orang yang mendengarkan narasi apapun yang keluar dari mulut kita itu menerima apa adanya. Ada risiko-risiko dari situ. Ya, harus mampu mempertanggungjawabkan. Iya, maka kemudian saya lebih tertarik untuk masuk pada tema hari ini yang mengatakan tentang catatan hukum dan demokrasi. Saya tertarik soal itu. Kalau Anda bertanya, bagaimana penanganan hukum dan demokrasi sepanjang 2019? Kita jangan lihat presidennya ya. Karena kan kita selalu membawa masalah itu pada siapa orang. Bahwa dia adalah presiden tertinggi Pak Jokowi, iya. Tetapi kan sebenarnya demokrasi itu tidak hanya ditentukan oleh ia. Tapi menyambung tadi pernyataan Pak Abdul Khoir, lawan-lawan politik dikriminalisasi. Saya tidak perlu menanggapi Pak Khoir. Karena dari lembaganya saja kan kita sudah tahu apa yang menjadi apa. Loh, jangan dikaitkan ke lembaga dong, Bang. Tentu saja jangan dong. Saya hadir di sini sebagai akademisi. Paham. Seolah-olah HRS Center itu adalah tidak memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini hanya sebagai lawan politik yang seperti ini kan. Tapi saya tidak perlu menanggapinya. Beliau memperjuangkan apa yang menjadi concernnya, itu hak dia. Tapi sebenarnya saya ingin mengatakan gini, hari ini sebenarnya harusnya kita konsen pada apa yang menjadi problem hukum dan demokrasi kita. Saya mencatat misalnya, saya orang partai politik, tapi saya tidak cukup tidak perlu terlalu berlebihan untuk memasang harga bahwa hari ini memang parpol kita bermasalah kok.